Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul aliyyul azim wa bawsunna bil habibul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini muhabbataka wa ma'rifah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kalian yang soleh-solehah di mata berada, semoga kita tetap ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan anugerahnya, dan senantiasa mengucap alhamdulillah. Salawat dan salam semua tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah, dan mudah-mudahan sampai pada umat yang saleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ngaji bareng, membahas kitab Lubabul Hadis yang berisikan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutarakan, disampaikan kepada sahabat-sahabatnya pada saat itu lebih kurang 1441 tahun Hijriah yang lalu. Jadi sabda ini sudah lama disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan disampaikan lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang soleh-solehah di kesempatan hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 atau bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas kembali fadilah zikir atau keutamaan zikir. Yaitu hari ini sesuai dengan hari tanggal 21 Ramadan, dan hari ini juga membahas bab ke-21 al-babu hadithu wa isruna, bab ke-21 fi fadilati zikrillah ta'ala, yaitu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir adalah sesuatu hal yang merupakan ibadah yang mulia si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir adalah biasanya menyebut asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lisan maupun dengan hati. Dimanapun berada, kapanpun, dimanapun kita berada, kapanpun keadaan kita, dan kondisi apapun, kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita, qalbu kita menjadi tenang. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bi zikrillah tatma'innul qulub.
ingatlah, ketahuilah dengan berzikir hati kalian akan tenang, adem, ayem. Itu adalah disampaikan oleh penguasa langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan berzikir, hati kita akan tenang, adem. Apapun masalah yang menghadapi kita, semuanya dengan berzikir akan sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir menurut Rasulullah SAW banyak faedah dan manfaatnya dan fadilah. Dan hari ini akan sampaikan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW tentang fadilah berzikir. Yang pertama, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa zikir adalah alamat tanda beriman. Dengan berzikir, kita akan terbebas dari sifat-sifat kemunafikan. Dengan berzikir, kita akan terbentengi, tameng dari godaan setan. Dan yang keempat, dengan berzikir, kita dijaga dari api neraka. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, zikrullahi, zikir pada Allah, alamahul iman. Itu adalah tanda orang yang beriman, punya iman. Itu yang pertama. Yang kedua, baratun minan nifaq, terbebasnya dari sifat-sifat yang kemunafikan dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hisnun minasyaitan, dan yang ketiga, berzikir menjadi tameng dari setan penggoda kita. Kita akan bebas dari godaan setan, rayuan setan, dan biasa kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hirsum minan niran, dengan berzikir akan dijaga penjagaan dari api. Alhamdulillah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa zikir yang paling utama, zikir itu ada dua, zikir khafi dan zikir jahar. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, afdhalul zikri az-zikrul khafi. Zikir yang paling utama, kata Rasulullah SAW, adalah zikir khafi. Zikir khafi adalah zikir yang tersembunyi, zikir yang dilakukan oleh hati, zikir yang hanya diketahui hambanya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berzikir di qalbunya, terus mengingat, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap keadaan, setiap detak jantungnya, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati, dalam qalbu. Itulah kata Rasulullah SAW, zikir khafi, zikir yang lebih baik. Kemudian Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita bahwa ada amal yang sangat berat dilakukan oleh seorang hamba. Salah satunya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu asyadul a'mal salasun, ada amal yang paling berat. Yang pertama adalah zikrullahi ta'ala ala kulli hal, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Jadi zikir yang dimaksud adalah zikir ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita di rumah, kita berzikir kepada Allah. Ketika kita berada di jalan, di kantor, di mall, di pasar, di masjid, di sekolah, dan di tempat-tempat yang lain, ada hal yang paling berat dilakukan adalah ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Zikir yang dimaksud adalah qalbunya senantiasa nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Zikir terus dalam hatinya disebut dengan zikir khafi atau zikir sir. Itu yang pertama. Yang kedua, yang amat berat dilakukan adalah muasatul akhihi min maliki. Itu membahagiakan. Yang kedua, membahagiakan saudaranya, menyenangkan saudaranya dengan harta. Itu adalah pekerjaan amalan yang sangat berat. Punya harta, punya kemampuan finansial dan ekonomi. Kalau kita membahagiakan orang-orang di sekitar kita yang tidak mampu, kata Rasulullah SAW, itu amalan yang dan amat sedikit yang dapat bisa melakukan. Kemudian yang ketiga, wa in maqul fakiril ba'si min nafsika, yaitu yang ketiga, membahagiakan seorang fakir yang harus kita bantu. Jadi yang ini adalah oleh diri kita sendiri. Seorang fakir kita bahagiakan, senang. Itu adalah pekerjaan yang amat sangat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi kepada kita yang sangat penting dan yang paling utama, bahwa alamatul hubbillah hubbu zikrillah. Tanda cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbah pada Allah Subhanahu wa taala, ialah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tandanya kita cinta, tandanya senang kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita, lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap saat, di setiap detak jantungnya selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, alamatu bughdillah bughdu zikrillahi azza wa jalla. Tanda orang yang dimurkai oleh Allah, dibendu sama Allah, adalah tidak suka dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alamat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, tanda orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala tidak suka berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Rasulullah. Menurut senantiasa hati ini, lisan ini menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Di lain tempat dimulai haji ini dengan mengucap ilahi anta maksudi wa radaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. A'ti ya Allah, ilahi ya Allah, anta maksudi, engkau lah yang aku maksud. Wa radaka matlubi, hanya keriduanmu yang aku cari. A'tini mahabbataka, ya Allah, berikanlah kepada kami kecintaan kami kepada engkau ya Allah. Wa mahabbataka wa ma'rifataka, dan ma'rifat dan senantiasa ma'rifat kepada engkau, senantiasa ingat sama engkau di setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantungku selalu ingat pada engkau ya Allah. Maka ini adalah disebut dengan niat ikhlas. Setiap kita berucap ilahi anta maksudi wa radaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ini adalah tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan informasi bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang senantiasa mengingat aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah senantiasa bersama orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bibirnya digerakkan untuk mengingat, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hikayatun anillahi ta'ala, ana ma'abdi idza azkarni. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala ma'abdi bersama hamba-hambaku idza zakarni, ketika hambaku senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu, berzikir kepada aku, ingat sama aku bersama mereka. Wa taharokat bi sapatahu, dan bibirnya, kedua bibirnya senantiasa digerak-gerakkan untuk senantiasa menyebut-nyebut nama Allah, berzikir kepadaku. Jadi Allah senantiasa bersama hamba-hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullah ta'ala bil ghadati wal asyi, berzikir di waktu pagi dan sore, afdalu min darbil suyufi fi sabilillah, lebih baik daripada memukul pedangnya ketika di medan perang fi sabilillah. Jadi kita berzikir di waktu pagi dan sore itu lebih baik daripada dia berperang memukul pedangnya di jalan Allah. Kita telah diajarkan zikir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu sore dan di waktu pagi. Kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita banyak zikir yang kita ketahui. Aneka zikir telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan lain sebagainya. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama, tidak ada zikir yang paling hebat kecuali la ilaha illallah. Zikir ini akan bisa membuat tenang bagi orang yang senantiasa mengucapkan zikir la ilaha illallah. Dan zikir la ilaha illallah ini, siapa saja yang mendawamkan zikir la ilaha illallah, mudah-mudahan pada sakaratul mautnya bisa menyebut la ilaha illallah. Man akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa saja yang mengakhiri perkataannya pada saat ketika sakaratul maut dengan mengucap la ilaha illallah dakhala jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Oleh karena itu, perbanyaklah berzikir la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dengan sabdanya, uzkurullaha dzikran khamilan. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir khamil. Zikir khamil itu zikir pelan. Kemudian kila wa ma zikrul khamil. Para sahabatnya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu zikir khamil? Zikir yang pelan itu yang Rasulullah. Qala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zikru khafi, yaitu zikir khafi, zikir yang dilakukan oleh hati. Orang tidak bisa melihat ketika dia berzikir khafi. Orangnya biasa berbicara sama Allah, tapi hatinya kalau nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun kondisi kita, kalau sudah punya zikir khafi yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW,
melalui para ulama yang telah diberikan mandat, diberikan kewenangan untuk diberikan hobi kepada kita, zikir hobi itu, maka insya Allah zikir hobi itu tidak akan lepas lagi di dalam hati, dalam jagat kita, dalam tubuh kita. Mudah-mudahan rasa meninggal dunia juga zikir hobi tetap mengembangkan hidup hati. Oleh karena itu, supaya kita istiqomah, carilah seorang guru, carilah seorang ulama yang dapat memberikan zikir hobi itu supaya melambangkan di dalam Allah. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kepada kita bahwa nanti di yaumil kiamah, nanti di akhirat nanti, orang yang paling utama derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa berzikir pada Allah dengan zikir yang banyak. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalu ibadati darajatan indallahi yaumil qiyamah az-zakiruna Allah katsira." Yang paling utama hambaku derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti adalah az-zakirunallah, untuk orang-orang yang senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, katsira, dengan yang banyak, yang tidak bisa dihitung satu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang yang membaca subhanallah 100 kali, 1000 kali, Allahu Akbar 5000 kali, 10.000 kali, 20.000 kali, dan 100.000 kali. Itu adalah zikir yang sedikit. Karena kenapa? Masih dapat dihitung, masih dapat dilihat jumlahnya. Tapi ada zikir yang tidak bisa hitung, yang disebut dengan zikrullah katsira, zikir yang paling banyak, yaitu zikir hobi, yang sepertinya kita bisa tidak menghitung berapa jumlahnya zikir hobi yang dapat kita berzikir kepada Allah. Itu yang disebut namanya zikir yang paling banyak. Zikir senantiasa dimanapun berada, kapanpun berada, dalam kondisi apapun kita berada, kita senantiasa berzikir. Itu maksudnya zikir hobi, zikir yang dilakukan oleh hati. Setiap detak jantung kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu. Itulah yang disebut dengan zikir. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita dengan sabda yang terakhir, yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul zikri zikrul khafi. Zikir yang paling utama, yang paling baik adalah zikir khafi, di dalam hati kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khairu ibadatu akhfuha, dan ibadah yang baik, yang lebih baik adalah senantiasa istiqomah. Sedikit demi sedikit diucapkan, tapi secara berkelanjutan secara istiqomah. Itulah ibadah yang baik. Kemudian wa khair rizki ma yakfi. Dan yang ketiga, rizki yang baik, khair rizki yang lebih baik adalah yang mencukupi. Rizki yang dimanapun kita tidak pernah kekurangan. Punya uang, tidak punya uang, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Mata kita ada rizki, hidung rizki, mulut kita rizki, telinga kita, semuanya anggota tubuh kita adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. 10 sabda-sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah sampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabdanya, semakin kita yakin, semakin kita semangat, semakin termotivasi untuk senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala di setiap saat, di setiap jantung kita, dalam kondisi apapun kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kaji kita dengan baca doa akhir majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wal amru bikum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi al-hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabi al-hashimi محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين.